Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Laila Zakin, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang materi paradigma pendidikan masa depan. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu paradigma? Belum tahu? Aku kasih tahu ya. Paradigma yaitu model atau cara pandang dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, di dalam pendidikan itu diperlukan paradigma di setiap zamannya agar sistem pendidikan yang dijalankan dapat memberikan arah dalam prosesnya. Apalagi menyangkut masa depan ya teman-teman, paradigma pendidikan masa depan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena keadaan masa depan itu kan gak bisa kita prediksi. Jadi, kita perlu tata nih dari sekarang agar pendidikan masa depan mempunyai arah dan landasan untuk berkembang. Nah, topik yang bakal aku bahas itu ada 3. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, yang kedua kualitas pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga paradigma baru pendidikan masa depan. Nah, kita masuk ke topik yang pertama ya teman-teman, yaitu pendidikan dalam berbagai pengertian. Yang pertama itu ada pendidikan dalam arti luas nih teman-teman. Yaitu proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan 3 aspek dalam diri seseorang. Yang pertama itu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Nah, ketiga aspek ini bisa kita kembangkan di berbagai tempat, seperti di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya pendidikan dalam arti sempit nih teman-teman, yaitu pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Lanjut, dari sudut definisi, pendidikan yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita masuk topik yang kedua ya teman-teman, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Indonesia ini udah 77 tahun merdeka, pasti banyak banget yang berubah, apalagi di bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan dari pemerintah juga. Nah, kita bakal bahas kilas balik kualitas pendidikan di Indonesia di masa lampau ya teman-teman, yaitu ada 2 masa. Yang pertama, pendidikan zaman Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 1965 yang banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya gini, pada masa Orde Lama ini banyak pribumi yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kenapa sih? Kok bisa seperti itu, Kak? Karena pada zaman pemerintahan Belanda itu, pribumi yang bisa mendapatkan pendidikan itu hanya kalangan bangsawan ataupun priai. Nah, gara-gara kebijakan pemerintah Belanda ini itu tuh sampai ke bawah setelah Indonesia merdeka ini, jadinya pengaruhnya itu masih kerasa banget walaupun Indonesia itu telah merdeka teman-teman. Nah, di masa yang kedua ini yaitu mulai tahun 1966, pendidikan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Amerika. Nah, dari sistem pendidikan Amerika ini itu mempengaruhi pendidikan Indonesia nih teman-teman, yang akibatnya melahirkan suatu produk yang menyimpang. Apa itu? Yaitu mentalitas jalan pintas. Teman-teman tahu nggak mentalitas jalan pintas itu apa? Nah, mentalitas jalan pintas ini itu suatu keadaan mental yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan hasil secepat mungkin tanpa memperhitungkan proses yang memerlukan waktu. Nah, dan jadi kesannya tuh pengen semuanya tuh instan, pengen cepet-cepet selesai aja, nggak mau tahu prosesnya kayak gimana. Itu gak bisa banget ya. Jadi dari sini juga muncul generasi yang bersifat materialistik, individualistik, dan konsumtif. Nah, kenapa sih pendidikan pada masa Orde Baru ini menghasilkan output yang seperti itu? Karena pendidikan pada masa Orde Baru ini baru dijalani dengan paradigma yang sentralistik dan otoriter, yang hanya berpusat pada kekuasaan tertinggi pemerintah. Penyebab lainnya juga terdapat kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan educational production function,
yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai pusat produksi yang hanya berpusat pada input dan gak memperdulikan prosesnya. Lanjut, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, yakni keputusan sekolah berpusat pada keputusan birokrasi yang seringkali membuat kebijakan yang kontraproduktif dan dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Lanjut, peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan proses pendidikan sangat minim. Padahal kan peran masyarakat, apalagi orang tua ya teman-teman, itu penting banget dalam proses pendidikan. Nah, Zamroni juga mengemukakan 3 permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi. Yang pertama yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia yang dibuktikan dengan data UNP tahun 2000. Human Development Index Indonesia menempati urutan ke-109 dari 174 negara dan tahun 2001 menempati urutan 102 dari 162 negara. Yang kedua yaitu hasil pendidikan selama ini belum menunjukkan sikap kedewasaan yang tercermin dari sikap atau watak manusia Indonesia yang belum menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan rasa tanggung jawab. Nah, pasti teman-teman di sini waktu era sekolah itu pasti ada aja masih menemukan orang-orang yang belum bisa bersikap jujur pada saat ujian, ya kan? Terlebih apalagi kalau sikap tersebut itu dibawa ke lingkungan masyarakat, itu bisa bahaya banget. Dan yang terakhir yaitu minimnya keterampilan yang dimiliki. Kemandirian dalam hal ekonomi ditandai makin tingginya angka pengangguran. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut kan jika tidak segera diatasi maka akan terjadi ketimpangan antara output pendidikan dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Apabila ketimpangan ini terjadi terus-menerus, maka nantinya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat terus menurun. Nah, gimana nih teman-teman kalau permasalahan-permasalahan tadi itu terus-menerus berkembang di pendidikan Indonesia? Dan tentunya pendidikan Indonesia itu bakal semakin menjadi tidak terarah. Nah, makanya itu kita perlu paradigma baru untuk pendidikan masa depan. Dimulai dari apa sih Kak? Kita harus ngelakuin paradigma yang seperti apa? Nah, kita mulai dari melakukan reformasi dalam proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel yang agar nantinya para lulusan lembaga pendidikan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global yang demokratis. Selain itu juga paradigma baru harus didasari dengan 4 pilar pendidikan dari UNESCO nih teman-teman. Apa aja sih? Yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Aku jelasin satu-satu ya. Learning to know yaitu kemampuan dalam memahami pengetahuan di berbagai aspek lingkungan serta dapat mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu kemampuan dalam mengajarkan, mempraktekkan, dan mengadaptasikan segala sesuatu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, learning to live together, yaitu kemampuan mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan juga dapat menghadapi maupun menghindari konflik. Yang terakhir, learning to be, yaitu kemampuan dalam memberikan kontribusi untuk setiap orang dalam hal intelijensi, etika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Selain 4 pilar tadi, paradigma baru juga harus memperhatikan 4 indikator perkembangan ini, yaitu yang pertama, popularisasi pendidikan. Artinya, pendidikan berada sebagai pemutus rantai kemiskinan, yakni berupa pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang didukung banyak pihak. Yang kedua, sistematisasi pendidikan, yaitu artinya pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan pada lembaga yang luas dan terbuka dalam pelaksanaannya. Yang ketiga,
proliferasi pendidikan. Artinya kebijakan yang terintegrasi dalam berbagai program terorientasi terutama pada kebutuhan daerah dan kebutuhan pasar kerja di daerah. Yang terakhir, politisasi pendidikan. Artinya, pendidikan dapat mendidik manusia Indonesia sebagai insan politik yang berdemokratis, yaitu yang sadar akan hak-haknya serta kewajibannya sebagai warga negara. Dan juga terdapat pokok pikiran dari Drijen dan Janet yang menyatakan bahwa setiap visi pendidikan yang terarah itu harus meliputi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, setiap orang harus memiliki rencana kurikulum kehidupannya sendiri. Rencana kurikulum kehidupan di sini maksudnya yaitu tujuan atau pencapaian yang ingin kita gapai dan kita miliki dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu memiliki pikiran terbuka terhadap gagasan-gagasan baru. Kita tuh perlu open-minded pada saat menerima gagasan-gagasan baru ini. Tapi kita juga perlu memilah-milah hal-hal tersebut. Jadi kita harus tahu nih manfaat dan akibatnya dari gagasan-gagasan baru. Yang keempat yaitu negara perlu menjalin hubungan sinergis dengan sekolah, sistem administrasi, dan program pelatihan guru. Jadi negara ini gak hanya sebagai pusat pendidikan, namun juga menjalin hubungan yang baik terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kesimpulannya udah jelas banget. Reformasi pendidikan yang perlu dilakukan yaitu yang bersifat menyeluruh dan mendasar, menyangkut dimensi kultural, vokasional politik kebijakan, teknik operasional, dan dimensi kontekstual. Selain itu, reformasi pendidikan juga harus menghindari upaya pencapaian hasil jangka pendek atau semu dengan paradigma pencapaian hasil jangka panjang. Nah, udah jelas kan? Pendidikan memerlukan paradigma di setiap masanya, terutama untuk masa depan. Karena paradigma baru pendidikan untuk masa depan dapat membangun masyarakat terdidik, cerdas, kreatif, yang dapat mengatasi terjadinya stagnasi dalam pendidikan. Dan paradigma baru pendidikan Indonesia akan lebih baik bergantung pada bagaimana konsep manusia dengan tujuan hidup dan analisis mengenai tantangan zamannya. Nah, aku nemu nih quotes yang bagus banget. Itu an investment in knowledge pay the best interest by Benjamin Franklin. Nah, selesai sudah materi yang bisa aku sampaikan tentang paradigma pendidikan masa depan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada hal yang masih kalian bingung atau yang mau kalian tanyakan, bisa kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.